Assalamualaikum kakak-kakak level 5, kelas 5 Abuzar, kelas 5 Mus'ab, dan kelas 5 Hamzah. Kali ini, Bu Dinar akan memberikan video pembahasan penjumlahan pecahan. 2 minggu yang lalu, kalian sudah diberikan tugas mengenai penjumlahan pecahan. Baik itu penjumlahan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan dalam bentuk persen. Masih ingat kan semuanya? Sekarang, siapkan buku tulis matematika kalian dan cek jawaban yang sudah kalian tuliskan ya. Kita mulai untuk pembahasan soal penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk soal nomor 1, yaitu 4/8 ditambah 3/8 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, jadi kalian bisa langsung menjumlahkan pembilangnya ya, dan penyebutnya tetap sama, yaitu 8. Nah, 4 ditambah 3 berapa? 7. Yap, betul. Jadi jawaban nomor 1 adalah 4/8 ditambah 3/8 sama dengan 7/8. Kita lanjut ya untuk soal nomor 2. Ini masih mudah karena penyebutnya masih sama. Yes. Nomor 2, 3/10 ya, 3/10 ditambah 6/10 sama dengan, nah penyebutnya ya 10. Pembilangnya kita jumlah, 3 ditambah 6, yes 9. Jawabannya 9/10. Kita lanjut. Oke, lanjut nomor 3. 3/5 ditambah 1/3 sama dengan, di sini kakak-kakak penyebutnya berbeda ya. Penyebutnya berbeda. Kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ini perlu disamakan. Caranya gimana? Dengan mencari KPK. Apa itu KPK? Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau kalian sudah hafal perkalian, kalian akan mudah menemukannya. Namun, jika belum, kalian bisa mencari KPK dengan mengurutkan bilangan dari 5 dan 3 ini. Bu Dinar ulangi, untuk mencari KPK, jika kita mengurutkan bilangan tersebut, caranya bisa dengan ini, seperti ini. Nah, kita cari nih. Kita mengurutkan bilangan 5 dulu. Kelipatan 5 berarti ya. Kelipatan 5 berapa? Kita mulai dari 5. Tulis 5-nya. 5, lalu 10. Ya, kok bisa sih 10? Kan kelipatan 5. Jadi 5 ditambah 5. 10 ditambah 5 berapa? 15. Lalu ada 20 dan seterusnya. Kelipatan 3, kita mulai dari 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Nah, ini kelipatan 3 ya. 9. Lalu berapa, Kak? 12, 15, 18, dan seterusnya. Oke, kita lihat dari jawaban ini, dari mengurutkan ini, mana yang sama? Bilangan mana yang sama? Yang paling kecil, berarti kalian temukan di paling depan. Ya, betul, ini dia, 15. Kita sudah menemukan KPK-nya, berarti untuk penyebutnya kita tulis di sini ya, 15. 15 dan juga 15. Oke, setelah sampai di sini, jangan lupa untuk menghitung
pembilangnya bukan 3 tambah 1. Ini salah. Kalau kalian menulis pembilang seperti ini, salah. Pembilangnya berubah. Caranya bagaimana? Di sini 15 dibagi. Ya, dibagi 5. Lalu hasilnya 5 nanti dikalikan 3. Ini dikali. Ini bagi ya, ini tanda baginya. Oke, sekarang kita hitung. 15 dibagi 5. 3. 3 dikali 3? Yes, 9. Nih jawabannya. Lagi. Ini 15 dibagi 3. Dibagi. Tanda dibagi ya. Ini tanda bagi, ini titik 2, ini bagi. Lalu setelah itu dikalikan 1 kali. 15 dibagi 3? Ya, 5. 5 kali 1? 5, tetap 5. Sama dengan 9 ditambah 5 berapa kakak? Yes, 14 per 15. Sampai di sini kita lihat hasilnya. Bisa disederhanakan? Tidak. Kenapa tidak? Kita lihat 14 ini bilangan genap ya, 15 bilangan ganjil. Jika kita mencobanya dengan dibagi 2, 14 akan habis dibagi 2, namun 15-nya tidak. Kita coba dengan bilangan yang lain. Misalnya dibagi 3, 15 bisa dibagi 3, namun 14 tidak bisa dibagi 3. Jadi ini stop sampai di sini. Kalau kalian masih kurang yakin, silahkan coba terus dengan bilangan pembagi yang lainnya. Bisa kalian coba. Namun jika kita sudah hafal nih perkalian, kita langsung tahu, oh bilangan ini tidak akan, bilangan 14 per 15 tidak akan bisa diperkecil lagi. Paham? Nah, ini kalian harus perhatikan dalam mencari pembilangnya ini. Karena sebelumnya masih banyak kesalahan di situ ya. Dalam menentukan pembilangnya. Masih ada yang menulis 3, 1, seperti itu. Harusnya berubah. Oke, lanjut saja. Lanjut ke soal nomor 4. Ya. 1 per 6 ditambah 1 per 4. Di sini penyebutnya juga berbeda. Kita mencarinya dengan apa tadi? Ini menyamakan penyebut dengan KPK. Iya, KPK. Masih Bu Dinar jelaskan bagaimana mencari KPK dengan mengurutkan bilangan kelipatan dari 6 dan 4 ya. Nanti di soal yang selanjutnya mungkin akan Bu Dina jelaskan dengan cara yang lain. Nah, yuk kelipatan 6 berapa aja? 6, jangan lupa 6-nya ditulis. 6 ditambah 6. Atau ingat perkalian, di sini 6 kali 1 6. 6 dikali 2. Yes, 12. Terus 6 kali 3. Nah, berarti 6-nya ada 3 kan? Terus. Oke, 24 dan seterusnya. 4. Yuk kita mulai dari 4. Mana ini? Set. Nah, 4 tambah 4 atau 4 dikali 2. 8. 4 kali 3. 12. Nah, 12. 4 kali 4. 16. 4 kali 5. 20. 4 kali 6. 24 dan seterusnya. Nah, kita berhenti sampai di sini. Kalian lihat mana saja yang sama? Ya, nih 12 sama. Lalu mana lagi? Ada nggak? Ya, ada 24. Loh, kok ada 2 Bu? Gimana dong? Nah, kalau ada seperti ini yang kita temukan ada 2, kita ambil yang terkecil. 12
dan 24. Lebih kecil mana? Iya, lebih kecil 12. Jadi kita ambil penyebutnya adalah 12. Oke, sekarang kita hitung atau kita cari pembilangnya. Bagaimana mencari pembilang? Seperti tadi ya, caranya masih sama. Caranya nggak akan berubah. 12 dibagi 6. Berapa? Yes, 2. Lalu dikalikan 1. 2 dikali 1. Ya, 2. Jadi di sini 2 ya. Lagi 12 dibagi 4. Ya, betul, 3. 3 dikali 1. Iya, 3 kali 1 ya 3. Nah, kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Kita langsung jumlahkan. 2 ditambah 3. 5 per 12. Bisa dikecilkan tidak? 5 ini bilangan prima. Berarti hanya bisa dibagi 5 dan 1. Nah, 12 bisa nggak dibagi 5? Tidak bisa, akan sisa. Jadi hasilnya berhenti sampai di sini. Siapa yang benar 4 soal ini? Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk soal nomor 5. 2 per 9 ditambah 1 per 2 sama dengan Nah, kalau di sini Bu Dinar akan menjelaskan dengan cara yang lain untuk menyamakan penyebutnya. Karena tadi di nomor 3 dan 4 kita sudah mengurutkan bilangannya atau mengurutkan bilangan dari penyebut itu. Nah, kali ini Bu Dinar akan menerapkan dengan cara menghafalkan perkalian. Ya, dengan cara perkalian nih langsung. Oke. Kita bisa mencari mencari KPK dengan cara ini penyebutnya dikali, Kak. Penyebutnya dikali. Ya. Namun tidak semuanya harus dikali karena nanti akan ada hasil yang lebih besar. Kebetulan di sini bilangan yang sebelahnya ini adalah 2. Nih, yang ini 2. Jadi 2 itu kan bilangan setelah 1 kan. Kalau perkalian 9 kali 1, 9 kali 2. Nah, kali ini jadi bisa kita langsung gunakan nih dikali. Dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Coba kita cari tahu dulu nih. 9 dikali 2 berapa? 18 kan? 18. Kita lihat 18. 18 ini bisa nggak dibagi 9? Bisa, Bu. 2. Iya, betul. 2. Lalu, kalau 18 dibagi 2 berapa? Kebalikannya kan? Di sini 9. Nah, kita bisa langsung dengan cara mengalihkan penyebutnya itu. Gitu ya. Sekarang kita masukkan penyebutnya. Berarti penyebutnya adalah 18. Di sini juga 18. Sekarang kita hitung untuk mencari pembilangnya. 18 dibagi 9 tadi berapa? Iya, 2. Lalu 2 dikali 2. Dikali. Yes, good. Berarti hasilnya berapa? 4 di sini ya, 4. Lagi. 18 dibagi 2 tadi berapa? Iya, lalu dikalikan 1. Berapa hasilnya? 9. Tulis di sini 9. Maaf ya kalau tulisannya berantakan. Nah, 4 ditambah 9 berapa, Kak? Ya, 13. Sebentar. 13 per 18. Oke. Kita lihat lagi nih. Bilangan hasilnya adalah ini bilangan ganjil, ini bilangan genap.
13 bilangan ganjil, 18 bilangan genap. 13 adalah bilangan prima. Bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Jadi nggak mungkin kan kalau 18 bagi 13, nggak bisa. Jadi hasilnya cukup berhenti sampai di sini. Mudah bukan? Iya, mudah kan? Nah, Bu Dinar menjelaskan pelan-pelan supaya kalian bisa memahaminya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Soalnya 1/2/3 ditambah 5/6. Nah, sudah masuk ke pecahan campuran. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya gimana? Caranya 1 dikali 3 ini dikali ditambah ini lalu tambah 2 ya Kak. Kita hitung ya. 1 dikali 3 3 ditambah 2 5. Jadi 5/3. Penyebutnya tidak berubah. Masih sama 3. 5/3 ditambah 5/6. Oke. Nah, kita lihat penyebutnya 3 dan 6. 3 lebih besar dari 6. Sekarang kita ingat juga dengan perkalian. Ingat, perkalian bisa juga kebalikan dari pembagian. Pembagian pun seperti itu. Pembagian kebalikan dari perkalian. Kita lihat, karena yang lebih besar adalah 6. Ya, nih 6 nih yang lebih besar. 6 bisa nggak sih dibagi 3? 6 bisa nggak dibagi 3? Bisa. 2. Iya, 2. Nah, kalau 3 bisa nggak dibagi 3? Bisa Bu, 1. Iya betul. Berarti langsung saja nih Kak, kalau seperti ini kita gunakan untuk menyebutnya adalah 6. Ya. 6. 6. Tadi 6 dibagi 3. 6 dibagi 3, ini dibagi, lalu nanti dikalikan 5. Ya. 6 bagi 3, 2. 2 kali 5, 10. Ditambah, boleh ya penulisannya seperti ini, jadi digabung untuk penyebutnya, penulisannya langsung garisnya panjang per 6 gitu boleh. Boleh juga satu-satu seperti 5/3 tambah 5/6. Penulisannya boleh yang seperti ini. Ya Kak. Nih boleh seperti ini maksudnya penulisannya ya. Boleh. Kalau kalian mau seperti ini juga bisa. Oke, lanjut. 6 dibagi 6. Berapa? Iya, 1 dikali 5. Hasilnya 5. Bu Dina terus di bawahnya. 10 ditambah 5, 15/6. Nah, lihat. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Berarti bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi. Berarti 15 dibagi 6. Ya, kita gunakan pembagian bersusun atau porogapit atau pembagian rumah. Oke, di sini lihat 15 dibagi 6. Nah, 6 dikali berapa Kak yang mendekati 15? Yang mendekati ya, dan tidak boleh lebih. Ya, 2, betul. 2 kali 6, 12. Dikurangi 5, dikurangi 2, 3. Sampai sini, 3 bisa nggak tidak dibagi 6? Tidak ya, 3 tidak bisa dibagi 6. Jadi kita cukup berhenti sampai di sini, sampai ada di sisanya. Jadi, 3 ini sebagai sisa, yang mana sisa ini ditulisnya nanti sebagai pembilang. Pembilang ya.
Oke, ini pembilang. Nah, dan 2 ini sebagai bilangan bulat. Bilangan bulat. Bagaimana penulisannya, Bu? Jadinya, oke, 2 sebagai bilangan bulat kita tulis di sini dari depannya 2. 3 sebagai sisa. 3 sisa sebagai pembilang. Pembilang harusnya di atas. 3 per penyebutnya tetap 6. Sampai sini sudah belum kira-kira? Lihat 3 per 6-nya. 3 per 6 masih bisa sederhanakan tidak, Kak? Iya, dia masih, benar. Kenapa masih? Kita lihat ya. 3 ini bisa dibagi dengan 3 kan? Nah, 6 bisa dibagi 3 tidak? Nah, kalau menyederhanakan pecahan dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga dibagi 3. Kalau pembilangnya dibagi 5, penyebutnya juga dibagi 5. Jadi harus sama ya. Nah, jadi hasilnya bagaimana? 2-nya tetap 2. 3 dibagi 3 berapa ini, Kak? 1 per 6 dibagi 3? Ya, 2. Jadi ini hasil akhirnya 2, 1 per 2. Sampai sederhana. Dalam operasi hitung pecahan ini kita harus bisa menyelesaikannya sampai hasil paling sederhana. Jadi kakak-kakak perhatikan ya. Kalau masih bisa dibagi, silakan dibagi, disederhanakan. Lanjut nomor 7. 7 4 per 5 ditambah 2 1 per 4 sama dengan 4 per 5 nya tetap ya. 2 1 per 4 kita rubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 4. Ini 2 dikali 4. Berapa? 8. Ini dikali 8 ditambah 1. Ini ditambah 9. Tulis 9 per 5 per 4 sama dengan, nah, oke, jadi 4 per 5 ditambah 9 per 4 sama seperti cara nomor 6, menyamakan penyebutnya kita coba dengan dikali ya. Kita coba dengan dikali. 5 dikali 4 berapa? 20. 5 kali 4 20. Itu berarti jika nanti dibagi 20 dibagi 5 ataupun 20 dibagi 4 bisa ya, habis, tidak ada sisa. Langsung saja kita tulis penyebutnya adalah pinter, 20. 20 dibagi 5 berapa, Kak? Ingat perkalian ya, hasilnya ini 4. 4 dikali 4 16 ditambah 20 dibagi 4 5 dikali 9 45 ya. Kita hitung sekarang hasilnya. 16 ditambah 45 ya 61 per 20. Nah, cara menyederhanakannya, lihat 61 per 20. 61 lebih besar dari 20. Pembilangnya lebih besar dari 20, jadi bisa dibagi. Nanti hasilnya akan jadi pecahan campuran. Nih, kalian harus bisa melihat atau memperhatikan di sininya ya, Kak. Kalau pembilangnya lebih besar, ini kan pembilang. Berarti nanti hasilnya jadi pecahan campuran dan kalian harus membaginya. Coba yuk, 61 dibagi 20. 61 dibagi 20. 20 dikali berapa, Kak, yang hasilnya mendekati atau kurang dari atau sama dengan 61? Yang mendekati berarti ya. Kita coba dulu dengan 2. Kalau 20 dikali 2 40. Oh, masih jauh. 20 dikali 3 60. Dekat tidak? Coba lagi
kali aja ada yang pas 61. Yaudah kita coba. 20 kali 4 80 kelebihan. Jadi kita ambil hasilnya. 3, tulis di sini 3 60 dikurangi 3 kali 20 60. 61 kurang 60 1. Jadi hasilnya 3 kan? 3 nih yang di atas. 3 yes. Sisanya berapa? 1. Sisanya ditulis sebagai pembilang 1/20. Nah, ini sudah berhenti sampai di sini 1/20. Tidak bisa sederhanakan lagi. Gimana? Mudah bukan? Perhatikan baik-baik pokoknya ya. Karena MTK itu jika kuncinya adalah apa Kak? Kuncinya itu kalau kita sudah hafal perkalian, matematika itu akan mudah. Beneran deh. Oke, coba hafalin perkaliannya yang belum hafal ya. Lanjut ya, nomor 8. 8. Soalnya 1/5/7 ditambah 1/6 sama dengan 1 dikali 7. 7 ditambah 5 12/7 7 ditambah 1 dikali 6 tambah 1. 1 yang ini ya Kak. Bu Dina tunjuk lagi. Nih yang ini dikali ini. Kali dulu. 1 dikali 6 mesti dikali ke sini ke atas yang ke pembilang. 1 dikali 6 6 ditambah 1 7. Oh maaf, yang nomor 8 salah soal Bu Dinar. Kita ulangi. Nomor 8 Bu Dinar salah melihat soal. 1/5/7 ditambah 2/3 sama dengan, kita hitung 1 kali 7 7 tambah 5 12/7 ditambah 2 kali 3 6 tambah 2 8/3. Kita samakan penyebutnya dengan cara, yuk dikalikan lagi penyebutnya. 7 dikali 3 berapa Kakak? Ya 21. Berarti 21 itu akan bisa dibagi 7, bisa dibagi 3. Kalau misalkan 7-nya dikali 2, 14 nih. 14 bisa tidak dibagi 3? Tidak bisa. Jadi kita ambil saja kelipatan 7, yaitu 21. Oke, kita hitung. 21 dibagi 7 3. 3 dikali 12 36. Ditambah 21 dibagi 3 7. 7 dikali 8. Nah, betul 56. Siapa tuh yang tadi jawab? Ya. Kita hitung ya sekarang. 36 ditambah 56. Kalau kalian masih bingung ya kita tulis penjumlahan bersusun. 6 tambah 6 12, 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9. 92 berarti ya. Kita tulis 92 dibagi atau per 21. Lihat pembilangnya lebih besar dari penyebut, berarti bisa dibagi ya. 92 dibagi 21. 21 dikali berapa yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 92. Kalian boleh coba dari 2, dari 3, dari 4. Kalian coba dari 2. Dari 2 dulu yang terkecil ya. Nah, ini Bu Dina langsung aja supaya cepat. 21 dikali 4. Berapa sih hasilnya 21 kali 4? Coba kita hitung di sini dulu. 21 dikali 4. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8.
Berarti hasilnya tuh di sini 4, 84. Kurangi 12 diambil 4. Dari mana 12? Nah, 2 kan tidak bisa diambil 4. Pinjam 1 dari 9, jadi 12 kan? 8. Nah, di sini hasilnya 48 per 21. Di sini bilangan 21 hanya bisa dibagi 3, bisa dibagi 7. Bisa dibagi berapa lagi? Hanya itu 3 dan 7, 21. Jadi ini tidak bisa diperkecil lagi. Karena 8 tidak bisa dibagi 3. Jadi stop, berhenti sampai di sini. Hasilnya 48 per 21. 2 soal lagi ya. Yuk lanjut. Nomor 9. 5 per 8 ditambah 1 per 6 sama dengan, kita samakan dulu pecahan campurannya ini, kita ubah ke pecahan biasa ya. 2 dikali 8 16 ditambah 5 21 per 8. Yes. 1 dikali 6 ditambah 1 7 per 6. Nah, sampai sini. Kali ini kalau 8 dikali 6 itu hasilnya 48. Ya kan Kak, kalau kita mau mengalihkan lagi, ini nanti hasilnya besar. Akan ada yang lebih kecil lagi dari 48. Coba kalian ingat pohon faktor? Ya, coba ya kita gunakan pohon faktor. 8. Nah, pohon faktor cara pembaginya dimulai dari 2 ya. Bisa nggak sih dibagi 2? Kalau bisa silahkan tulis. Bagi 2 berapa? 4 dibagi 2 lagi 2 dibagi 2 lagi 1. Sampai sini berhenti. Faktorisasinya kalian harus tahu. Mana faktorisasinya? Nih, 2. Ya, lanjut. 6. Pohon faktornya kita mulai dari 2. Terus 3. 6 bagi 2 3. 3 bagi 3 1. Kita berhenti. Untuk faktorisasinya ada 2 dan 3. Ini pohon faktor ya. Nah, 8 sama dengan 2-nya ada berapa Kak? 2-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3. Ya, kalau 6 faktorisasinya 2 kali 3. Ini pangkat 3 dari mana? Pangkat 3 itu dari karena 2-nya ada 3 ya di sini. Nah, lalu dari sini kita cari KPK-nya. KPK itu faktorisasinya dikalikan semua. KPK-nya dikalikan semua, faktorisasinya dikalikan semua. Ada yang sama Bu, 2. Nah, 2-nya ini kita ambil yang punya pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Ya, jadinya 2 pangkat 3. Nggak kelihatan tulisan benar. Sebentar. Dan hapus untuk KPK. 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 dikali 3 jadinya 24. Oke, jadi kita bisa temukan penyebutnya adalah 24. Penyebutnya 24. Oke, kita sampai sini. Nanti kita lanjut ke halaman baru ya.
ke halaman baru. Penyebutnya adalah 24. Berarti untuk 24-nya ini 24. Lihat ya, sampai sini berarti penyebutnya 24. Ini cara mencari KPK. Lanjut, Bu Dinar ganti halaman baru. Penyebutnya adalah 24. Bu Dinar tulis lagi yang tadi 21 per 8 ditambah 7 per 6. Penyebutnya adalah 24. Oke, 24 di sini kita coba dibagi 8. 24 dibagi 8 berapa, Kak? 3. Ingat perkalian, 8 kali berapa yang hasilnya 24? Ya, 24 dibagi 8, 3. 21 dikali 3, bisa kalian hitung. 21 kali 3, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6. 63. Kemudian hapus. 63. Ditambah 24 dibagi 6. Ya, 4. 4 dikali 7, 28. Sama dengan 63 ditambah 28. 63 ditambah 28. 3 tambah 8, 11. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 2, 9. Jadi hasilnya 91 per 24. Ya, lihat pembilang lebih besar daripada penyebut. Kita sederhanakan dengan cara membagi. Dari ini nanti hasilnya adalah pecahan campuran. 91 dibagi 24. Ya, 24 kali berapa? Bentar, udah jelas. Maaf ya, banyak suara-suara yang lain. Oke, 24 dikali berapa yang hasilnya kurang dari atau mendekati 91? Berapa? Ya, oke. 24. Suara Bu Dinar masih jelas di sini. Maaf ya, Kak, masih ada suara-suara lainnya. Oke, 24. Mana tadi? 24 dikali berapa yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 91? Ya, kita hitung nih. Kalian bisa mencobanya dengan dikali 2 dulu, atau kalau masih jauh langsung kalikan lagi dengan bilang yang lain, itu 3. Coba ya, 24 dikali 3. 3 kali 4, 12. Simpan 1. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. 72. Kita coba yang lain. 21 kali 4, Bu. Oke, kita coba yuk. 21 kali 4. Kok 21? 24. 24 kali 4. Kita coba. 4 kali 4, 16. 4 kali 2, 8. Tambah 1, 9. 96. 96 lebih besar dari 91. Jadi, kita ambil hasilnya yang 3. 91 dibagi 24 hasilnya 3. 3 dikali 24, 72. Kita kurangi. 1 dikurangi 2 tidak bisa, dipinjem. Yang 1 jadi 11. 11 diambil 2. 11 diambil 2. Berapa yo? 9. Ini tinggal, yang 9 tinggal 8 ya, karena dipinjam 1. 8 diambil 7, 1. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 3, 19 per 24. 19 bilangan prima, hanya bisa dibagi dengan 19 dan 1. Berarti bilangan ini, pecahan ini tidak bisa sederhanakan lagi. Hasil akhirnya 3, 19 per 24.
Paham sampai sini? Oke, alhamdulillah. Semoga kakak-kakak paham ya. Lanjut ya, kita ke nomor 10. Nomor 10. Nomor 10, soalnya 3/10 ditambah 3/8 sama dengan, ini 3 ya kak, 3/8. Oke, 3 dikali 10 dulu kak, yuk. Ini 3 dikali 10, 30. 30 ditambah 3. Ya. Jadi di sini 33/10 ya. Tambah 2 kali 8. 16 ditambah 3, 19/8. Nah, kalau nomor 10 ini, jika kita mengalihkan penyebutnya, 10 dikali 8, itu juga hasilnya akan besar nih kalau dikali. Berapa hasilnya? Iya, 80. Coba ya kita gunakan lagi dengan cara yang lain. Bu Dinar mengulanginya dengan faktor, pohon faktor. Tapi ingat, kalau kalian sudah hafal perkalian itu akan mudah sekali. Mudah. Tinggal 8 dikali berapa nih nanti yang hasilnya sama-sama dengan hasil dari perkalian 10. Seperti itu. Kita gunakan dulu aja pohon faktor. Kita harus nyari faktorisasi dari 10. Ya, kalian perhatikan. 10 kita mulai dengan dibagi 2. Berapa? 5. 5 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bisa dibagi 3? Tidak bisa. Jadi 5 dibagi 5. Berapa? 1. Sekarang 8. 8 dibagi 2. 4. 4 dibagi 2. 2 dibagi 2. Ya, 1. Oke. Nah, mana nih faktorisasinya? Kita bisa menemukan faktorisasinya. Yang 10 ada 2, 5. 1 nggak perlu diikut sertakan, tidak apa-apa. Yang 8 ada 2, 2. Lihat lagi, 2-nya ada berapa? 2-nya ada 3. Jadi langsung aja ya. 10 sama dengan faktorisasinya 2 dikali 5. 8 ada 3 2-nya, langsung aja ya kak. 2 pangkat 3. Kalau yang 10 kok nggak ada pangkatnya bu? Lihat 2-nya ada berapa? Hanya ada 1, jadi pangkatnya tidak perlu ditulis. Lalu KPK-nya, kalau KPK faktorisasi itu dikalikan semua. Namun kalau ada yang sama, kita ambil yang pangkatnya terbesar. 2 pangkat 3 dikali 5. Ini KPK-nya. Ya. Tadi 2 pangkat 3, 8. 8 kali 5, 40. Betul. Oh, berarti penyebutnya adalah 40. Iya, betul sekali. 40. Sekarang kita hitung pembilangnya. Kita ulang. 33/10 ditambah 19/8 sama dengan tadi penyebutnya berapa kak? KPK-nya ya 40. 40 dibagi 10. Jangan sampai lupa nih, dibagi 10. Iya, 4. 4 dikali 33. Kalian harus menghitungnya dengan cara perkalian seperti ini ya, disusun. 4 kali 3, 12. Simpan 1. 4 kali 3, 12. Ditambah 1, 13. 132. 132. Ditambah 40 dibagi 8. 8 kali berapa yang hasilnya 40? Ayo. Iya, betul. Berapa? 5. 40 dibagi 8, 5. 19 dikali 5. 9 kali 5,
45. Simpan 4-nya. 5 dikali 1, 5 tambah 4, 9. 95. Jadi 132 ditambah 95 hasilnya 227 per 40. Wow, banyak sekali 227. Nah, kakak-kakak, ayo kita hitung lagi pembagian. Kita gunakan pembagian bersusun ya. 227 dibagi 40. Nah, ingat, kita cara menghitungnya dengan mengingat perkalian. 40 kita mulai dari perkalian 2. 40 dikali 2 ya 80, masih jauh dari 200. 40 dikali 3, ingat 4 kali 3 aja, nanti tambahin 0 ya. 4 kali 3 12 ditambahin 0 jadi 120 ya. Bukan, masih jauh berarti. 40 dikali 4, 4 kali 4 16 tambahin 0 1 jadi 160. Oh, masih jauh. 40 dikali 5, nah ini 200. Coba lagi Bu, kali aja dapat 227. Boleh. 40 kali 6 berarti ya. 40 kali 6, 4 kali 6, 4 kali 6 24 ditambahin 01 jadi 240. Oh, lebih jawabannya. Jadi kita ambil yang 5. 5 dikali 40 200. Kurangi sisanya. Nah, 27. 27 tidak bisa dibagi 40 jadi berhenti. Berapa bilangan bulatnya sini? 5. Pembilangnya 27 per 40. Bisa sederhanakan lagi tidak 27 per 40-nya? Ingat ya, 27 bisa dibagi 2? Tidak. 27 bisa dibagi 3? Bisa Bu. Oh, bisa. Kalau 40-nya bisa nggak dibagi 3? Tidak bisa. Jadi kalau kalian mau coba-coba lagi, ini nanti tidak akan ketemu. 27 per 40 tidak bisa sederhanakan lagi. Jadi hasilnya 5 27 per 40. Ini kakak-kakak, kita sudah bahas 10 soal. Semoga kalian perlahan-lahan sudah bisa memahaminya ya. Ini sebagai bentuk latihan kalian di rumah ya. Kita tidak bisa bertatap muka langsung, jadi kalian mendengarkannya, memperhatikannya dengan melihat video. Jadi kalau kalian belum paham, masih bingung, kakak-kakak boleh mengulang kembali video ini ya. Bu Dina doakan semoga kakak-kakak selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami ilmu yang Bapak Ibu sampaikan. Baik kakak-kakak, sekian pembahasan dari Bu Dinar, pembahasan untuk penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.